Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berupa asuhan perawatan pada Nyonya S dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigenasi di ruang kenang RSUD Sleman. Yang pertama mulai dari identitas pasien, yaitu Nyonya S dengan usia 80 tahun, jenis kelamin perempuan dengan diagnosa medis Ops Dyspnea dengan desaturasi. Yang di bawahnya ada yang bertanggung jawab yaitu anaknya Tuan S, usia 63 tahun, jenis kelamin laki-laki. Pasien masuk dengan keluhan utama, pasien mengatakan sesak napas. Saat masuk RS, pasien mengatakan sesak, batuk berdahak, mual, dan sering pusing. Saat pengkajian, pasien mengatakan masih sesak, batuk, masih nyikil, pusing, lemas, susah tidur, dengan tensi 187 per 76, respirasi 20 kali per menit, SpO2 93%, nadi 83 kali per menit, dan suhu 36,6 derajat Celcius. Riwayat keperawatan sekarang, pasien mengatakan masih sesak dan susah tidur. Riwayat keperawatan dahulu dan riwayat keperawatan keluarga disangkal. Telah dilakukan pengkajian 11 pola kesehatan fungsional Gordon dan juga pemeriksaan fisik dengan menggunakan head to toe. Ditemukan beberapa masalah pada pasien pada bagian pernapasan, sehingga pasien mendapatkan program terapi mulai dari hari Sabtu saat pasien masuk tanggal 22 November 2025, yaitu paracetamol, omeprazol, bactrisin, ondansetron, kandisartan, asetilcistein, paracetamol, dan Combivert Pulmicort. Dan juga mendapatkan infus Rigerlatat 500 mili. Hasil pemeriksaan penunjang pasien pada bagian rongsen torak APPA dengan interpretasi bronkopneumonia dengan hiperinflasi pulmo, besar kor normal dengan aortoserosis. Selanjutnya, pada analisa data dari pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang, dapat dianalisis dengan DS, pasien mengatakan masih sesak, batuk berdahak, nyikil, dengan DO tekanan darah 187 per 76, respirasi 20 kali per menit, SpO2 93%, nadi 83 kali per menit, dan suhu 36,6 derajat Celcius. Dengan pemeriksaan torak APPA, bronkopneumonia dengan hiperinflasi pulmo. Sehingga diambil masalah perawatan bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan. Yang kedua, karena pasien mengatakan susah tidur dan sering terbangun, maka dapat diambil masalah keperawatan yaitu gangguan pola tidur berhubungan dengan kurang kontrol diri. Yang ketiga, DS pasien mengatakan lemas dan pasien mengatakan pusing dengan DO usia pasien lebih dari 65 tahun yaitu 84 tahun. Sehingga bisa diambil masalah keperawatan yaitu resiko jatuh berhubungan dengan usia yang lebih dari 65 tahun. Untuk rencana keperawatan, pada diagnosa pertama, bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan. D0001 setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan bersihan jalan napas meningkat dengan kriteria hasil bersihan jalan napas L01001, batuk efektif meningkat, produksi sputum menurun, dyspnea menurun, frekuensi napas membaik, pola napas membaik. Dengan dilakukan rencana intervensi, yaitu manajemen jalan napas L01011 dengan tindakan observasi yang pertama monitor pola napas, kedua terapeutiknya dengan posisikan semi power, berikan minum hangat, berikan oksigen jika perlu, terus edukasi, ajarkan teknik batuk efektif dengan kolaborasi pemberian bronkodilator.
Untuk intervensi yang kedua, yaitu pemantauan respirasi I01014 dengan observasi monitor frekuensi irama kedalaman dan upaya nafas. Yang adalah ke-8, monitor saturasi oksigen. Untuk terapeutiknya, atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien. Dokumentasikan hasil pemantauan jika perlu. Edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan. Informasikan hasil pemantauan jika perlu kepada pasien. Dengan rasional tindakan, yaitu memantau pola napas adalah langkah penting dalam mengelola dan mengevaluasi pasien dengan gangguan pernafasan. Air hangat dapat membantu memperbaiki kenyamanan pernafasan dan mengurangi gejala terkait pernapasan, terutama bila ada iritasi saluran napas. Mengajarkan teknik batu efektif bertujuan untuk membantu pasien membersihkan jalan napas dan juga rasional-rasional lain yang sesuai dengan intervensi yang diambil. Selanjutnya, diagnosa kedua yaitu gangguan pola tidur berhubungan dengan kurang kontrol diri atau pola tidur D0055. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan pola tidur pasien membaik dengan kriteria hasil pola tidur L05045, keluhan sulit tidur dari 3 ke 5, keluhan sering terjaga dari 3 ke 5, keluhan pola tidur berubah dari 3 ke 5 dengan keterangan 1 menurun, 2 cukup menurun, 3 sedang, 4 cukup meningkat, 5 meningkat. Dan diambil rencana intervensi yaitu dukungan tidur I05174 dengan tindakan observasi, identifikasi pola aktivitas dan tidur, identifikasi faktor pengganggu tidur, misalnya gangguan fisik atau gangguan psikologis, terapeutik modifikasi lingkungan, misalnya pencahayaan, kebisingan, suhu, dan juga tempat tidur pasien. Edukasi, jelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit dan anjurkan menepati kebiasaan waktu tidur pasien. Dengan rasional tindakan, yaitu identifikasi pola aktivitas dan tidur, memberikan informasi penting untuk memahami kebutuhan istirahat dan pemulihan pasien, memungkinkan perencanaan intervensi yang mendukung kesehatan fisik, mental, dan emosional pasien secara optimal. Yang kedua, modifikasi lingkungan bertujuan untuk menciptakan kondisi yang mendukung kenyamanan fisik dan emosional pasien, mengurangi stresor eksternal, serta memaksimalkan kualitas istirahat dan pemulihan pasien. Yang ketiga, diagnosa resiko jatuh berhubungan dengan usia lebih dari 65 tahun D0143. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan tingkat jatuh menurun dengan kriteria tingkat jatuh L14138. Jatuh dari tempat tidur dari 3 ke 5, jatuh saat duduk dari 3 ke 5, jatuh saat dipindahkan dari 3 ke 5 dengan keterangan 1 meningkat, 2 cukup meningkat, 3 sedang, 4 cukup menurun, 5 menurun. Dengan intervensi pencegahan jatuh I14540 dengan tindakan observasi identifikasi faktor resiko jatuh, misalnya usia yang lebih dari 65 tahun, penurunan kesadaran, defisit kognitif, hipotensi, dan gangguan keseimbangan lainnya. Yang kedua, hitung resiko jatuh menggunakan skala, misalnya Volmorse, atau skala lainnya seperti Humpty-Dumpty Scale, jika perlu. Kemudian terapeutik, pasang handrail tempat tidur, dekatkan bel pemanggil dalam jangkauan pasien. Edukasi, anjurkan memanggil perawat jika membutuhkan bantuan untuk berpindah, ajarkan cara menggunakan bel pemanggil untuk memanggil perawat. Selanjutnya, untuk mengetahui faktor-faktor risiko yang dapat meningkatkan risiko jatuh pada klien. Yang kedua, untuk menghitung risiko jatuh pasien berada dalam skala apa, semisal berada dalam skala rendah, sedang, atau tinggi. Yang ketiga, memasang handrail pada tempat tidur untuk meningkatkan keamanan pasien selama berada di tempat tidur, dan juga rasional lain sesuai dengan tindakan yang diambil. Masuk pada catatan keperawatan, pada bagian implementasi dengan diagnosa yang pertama, yaitu dengan tindakan mengukur TTV, memposisikan pasien, dan manajemen pola nafas, didapatkan evaluasi dengan pasien mengatakan masih sesak, batuk, masih ngikil, dengan pasien tampak lemas, tekanan darah
187/76, respirasi 20 kali per menit, SpO2 93%, nadi 83 kali per menit, dan suhu 36,6 derajat Celcius. Dengan terapi yang sudah direncanakan ke pasien sudah masuk semua, dan didapatkan A. Masalah teratasi sebagian dengan batu efektif dari 3 dan capaian masih 3. Produksi sputum dari 3, capaian juga masih 3. Dyspnea dari angka awal 3 sudah mencapai capaian 4. Frekuensi napas dari 3 sudah mencapai 4 dan pola nafas juga dari 3 sudah mencapai 4. Lanjutkan intervensi ke pasien, yaitu mengukur TTV dan memanajemen pola nafas pasien dan juga bersihan jalan nafas. Diagnosa yang kedua dengan implementasi mengukur TTV, lalu mengatur ruangan dan mengedukasi pasien untuk melakukan tidur yang cukup dengan didapatkan hasil evaluasi pasien mengatakan susah tidur dan sering terbangun. Pasien tampak lemas dengan TTV yang tertera. Dengan A, masalah teratasi sebagian. Keluhan sulit tidur pasien masih sama dari 3 ke 3, keluhan sering terjaga dari 3 ke 3, keluhan pola tidur dari 3 sudah naik menjadi 4. Lanjutkan intervensi yaitu memposisikan kenyamanan sesuai nyaman yang dirasakan pasien dan manajemen pola tidur. Untuk implementasi pada diagnosa ketiga, yaitu sama dengan mengukur TTV, menghitung risiko jatuh menggunakan Kolmarse, memasang handrail, dengan didapatkan evaluasi keluarga pasien mengatakan bahwa usia pasien sudah 80 tahun. Dengan pasien tampak berbaring dengan TTV yang tertera dan didapatkan skor Kolmarse pada usia dewasa atau lansia itu 35 yang merupakan kategori sedang. Dengan A, masalah teratasi sebagian, jatuh dari tempat tidur dari 3 ke 4, jatuh saat duduk dari 3 sudah ke 4, jatuh saat dipindahkan dari 3 dan masih 3. Lanjutkan intervensi yaitu memonitor resiko jatuh. Untuk perawatan hari kedua, dengan tindakan yang sama dari intervensi yang dilanjutkan dari hari pertama, didapatkan pasien mengatakan sesak berkurang, batuk ngikil berkurang. Dengan pasien tampak berbaring dengan tekanan darah saat pukul 21.00, 173/69 dan 83 kali per menit, suhu 36,8, SpO2 93% dan RR 20 kali per menit. Saat jam 5 pagi, tekanan darah pasien 188/78 dengan nadi 73 kali per menit, suhu 36,9 derajat Celcius, SpO2 98%, dari yang malam 93% naik menjadi 98% dengan respirasi 20 kali 1 per menit. Pasien masih terpasang nasal kanul 3 LPM dan infus RL 10 TPM. Dengan terapi yang sudah direncanakan sudah masuk pada pukul 21 dan pukul 5 pagi. Dengan A, masalah teratasi sebagian, batuk efektif dari 3 sudah menjadi 5 sesuai dengan target. Produksi sputum dari 3 sudah mencapai 4. Dyspnea dari 3 sudah mencapai 4. Frekuensi napas dari 3 sudah mencapai 5 sesuai dengan target. Pola napas dari 3 sudah mencapai 4. Lanjutkan intervensi yaitu monitor pola napas. Untuk perawatan hari kedua, melanjutkan intervensi pada hari pertama, didapatkan evaluasi pasien mengatakan sudah bisa tidur, tetapi masih sering terbangun. Pasien tampak berbaring. Pada pukul 21 tekanan darah sama dan juga pada pukul 5 pagi tekanan darah dan TTV yang lain juga sama pada diagnosa pertama tadi. Dengan A, masalah teratasi sebagian, yaitu keluhan sulit tidur dari 3 sudah mencapai 4, keluhan sering terjaga dari 3, masih berada dari 3, keluhan pola tidur berubah dari 3 sudah mencapai 4. Dengan P atau planning melanjutkan intervensi yaitu manajemen rasa nyaman dan pola tidur pasien.
Untuk perawatan hari kedua, diagnosa ketiga, melanjutkan intervensi dari hari pertama, didapatkan hasil evaluasi keluarga pasien mengatakan bahwa pasien mulai duduk di tempat tidur dengan pasien tampak berbaring dengan TTP pada jam 21.00 dan 05.00 sesuai yang tertera dengan masalah teratas sebagian jatuh dari tempat tidur dari 3 sudah naik ke 4, jatuh saat duduk dari 3 sudah mencapai 4, jatuh saat dipindahkan dari 3 sudah mencapai 4. Dapat dilihat bahwa dari masalah awal sudah mengalami kenaikan atau membaik dengan melanjutkan intervensi yaitu mengukur TTP dan manajemen resiko jatuh. Untuk perawatan hari ketiga, diagnosa pertama masih melanjutkan intervensi dari hari kedua. Dapatkan evaluasi pasien mengatakan sudah tidak sesak, sudah tidak batuk. Dengan tekanan darah 111/62, respirasi 20 kali per menit, nadi 81 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius, dengan SpO2 94%. Terpasang oksigen nasal kanul 3 lpm dan infus aerol 10 tvm dengan terapi obat sesuai dengan rencana sudah masuk. Didapatkan masalah teratasi dengan batu efektif dari 3 dengan tujuan 5 sudah mencapai 5. Produksi sputum dari awal 3, tujuan 5 sudah mencapai 4. Dengan dipsnu dari awal 3, tujuan 5 sudah mencapai 4. Dan frekuensi napas dari tujuan 5, dari awal 3, tujuan 5 sudah mencapai 5. Pola napas dari awal 3, tujuan 5 sudah mencapai 5. Hentikan intervensi, pasien pulang. Untuk diagnosa kedua, hari perawatan ketiga, untuk implementasi masih melanjutkan perawatan pada hari kedua. Dengan didapatkan hasil evaluasi, pasien mengatakan sudah bisa tidur dan sudah tidak sering terbangun lagi saat tidur. Dengan tekanan darah dan tanda-tanda vital lain sesuai yang tertera, dengan didapatkan masalah teratasi, yaitu keluhan sulit tidur dari angka awal 3, tujuan 5 sudah tercapai 5. Keluhan sering terjaga dari angka awal 3, tujuan 5 sudah tercapai 5. Keluhan pola tidur berubah dari angka awal 3, tujuan 5 sudah tercapai 5. Yang menunjukkan sudah teratasi seluruhnya, hentikan intervensi, pasien pulang. Untuk diagnosa ketiga, hari perawatan ketiga, masih melanjutkan intervensi dari hari perawatan kedua, didapatkan evaluasi yaitu keluarga pasien mengatakan bahwa pasien sudah dapat tidur dan bangun sendiri dengan tanda-tanda vital sesuai yang tertera dan masalah teratasi yaitu jatuh dari tempat tidur dari 3, tujuan 5 tercapai 5, jatuh saat duduk dari angka awal 3, tujuan 5 tercapai 5, jatuh saat dipindahkan awal 3, tujuan 5 tercapai 5. Yang dapat dilihat bahwa sudah teratasi seluruhnya, hentikan intervensi, pasien pulang. Mungkin cukup itu presentasi asuhan keperawatan pada Nyonya S di Bangsal Kenang RSUD Sleman dari kelompok 11. Apabila ada banyak kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.